Pertama-tama kita siapin dulu tepung terigunya, aku pakai tepung protein sedang sebanyak 400 gram, aku pakai merek segitiga biru, merek lain bisa banget dan boleh banget ya guys ya. Kemudian tepung kentangnya sebanyak 20 gram, dan kita tambahkan setengah sendok teh garam, kemudian kita tambahkan 1 butir putih telur, kita pakai bagian putihnya aja ya guys ya. Nah untuk satu resep ini yang aku baca, yang aku lihat dari Chinese Chef, cara pembuatan wonton wrapper ini, mereka pakai takaran resepnya itu 500 tepung terigu dan tepung kentangnya sebanyak 200 gram. Tapi kali ini aku coba pakai tepung kentangnya hanya 20 gram aja. Dan alhamdulillah emang hasilnya udah bagus, udah melur banget ya guys ya. Next insya Allah kita coba resep dari Chinese Chef-nya itu, kita bandingin kira-kira perbedaannya apa ya guys ya kalau tepung kentangnya dibanyakin. Lanjut kita ulenin, ini kita pakai airnya sebanyak 200 gram karena aku pakai timbangan ya guys ya, atau 200 ml kalau pakai gelas ukur. Ini aku tambahkan pewarna kuning telur biar warnanya enggak terlalu pucat-pucat, warna putih banget gitu ya guys ya, biar lebih ada warnanya aja sedikit. Kita ulenin terus dengan airnya dimasukkan sedikit demi sedikit. Dari 200 ml ini atau 200 gram air ini aku nggak pakai semuanya guys, ada sisa sekitar 1 sendok makan air yang nggak aku pakai. Jadi ini sesuai dengan kelembaban tepungnya sama suhu ruangnya ya guys ya, makanya airnya dimasukin dikit demi sedikit. Kalian bisa lihat kira-kira adonannya udah pas atau belum. Jadi dia adonannya nggak terlalu kering dan nggak terlalu kelembekan. Jadi ulennya dikit demi sedikit ya guys ya. Nah kita ulenin terus ini sampai kira-kira warnanya itu tercampur rata, ngeset, dan adonan, permukaan adonannya itu mulus seperti ini. Jangan, nggak perlu kalis elastis kayak kita bikin donat atau roti ya guys ya. Cukup sampai kayak gini aja. Kita siap untuk istirahatkan adonannya. Kita resting adonannya, kita tutup, jangan lupa tutup dengan plastik wrap atau dengan kain lap boleh, atau apa aja yang bisa jadi apa aja yang bisa kalian pakai untuk nutup adonan biar adonannya nggak kering. Dan ini kita istirahatkan kurang lebih 15-20 menit. Setelah 15-20 menit kita lihat adonannya ini lebih mulus dengan sendirinya dan lebih lembut ya guys ya. Jadi kita nggak perlu ulen sampai kalis elastis karena nanti di resting adonannya glutennya lebih ngeset sendiri, jadi ngebentuk permukaannya lebih halus dan elastis. Kita ulen lagi sebentar adonannya, sebentar aja. Kemudian kita resting kedua kalinya. Kita resting kembali 10-15 menit aja. Dan ini dia hasilnya, lihat adonannya mulur dan lembut. Ini mulus banget ya, cakep banget. Kemudian kita ulenin sebentar. Kemudian jangan lupa dikasih tepung alasnya biar nggak lengket. Aku pakai tepung tapioka aja. Ternyata adonannya nggak mau digilas-gilas seperti ini guys, dia maunya ditarik-tarik begitu, ditarik aja dia mulur ya guys ya. Kalian bisa lihat kalau ditarik itu dia mulur dengan sendirinya, elastis sekali. Untuk kalian yang punya mesin atau alat penggiling adonan untuk pembuatan mie itu yang banyak di di toko online dan lain sebagainya itu, ini nggak perlu kalian gilas manual seperti ini ya, berhubung kita nggak punya, kita
cetak adonannya secara manual seperti ini. Dan ini aku juga nggak pakai timbangan, kita pakai alat seadanya aja ya guys ya. Kita potong-potong dan ini juga insya Allah udah sama size-nya. Kalau untuk kalian yang mau jualan, disarankan untuk kalian pakai timbangan biar sama rata ya guys ya, nggak ada yang kebesaran dan kekecilan. Atau kalian bisa pakai metode gilas adonannya, terus kemudian kalian cetak dengan ring atau cutter cookies itu ya guys ya, bisa kalian cari di toko online. Sebenarnya cara bikin kulit pangsit ini susah-susah gampang ya guys ya, karena aku juga dulu pernah bikin kulit pangsit dengan metode yang aku lihat di sosial media. Dia pakai airnya menggunakan air hangat. Emang jadi enak juga, cuma kekurangannya adalah kulit pangsitnya itu lebih kaku dan mudah sobek gitu guys. Kita butuh bantuan air lagi untuk merekatkan ujung-ujung pangsitnya itu. Dan ini proses pembentukannya, aku coba mau bikin kulitnya bentuk bulat. Dan yang aku lihat dari cara-cara orang profesional gitu untuk bikin kulit wonton ini, sepertinya aku tidak punya bakat di situ ya guys ya. Untungnya ini adonannya bisa ditarik-tarik jadi bisa dipaksa untuk bulat. Begitulah kekurangannya guys. Kemudian untuk teknik yang kedua ini aku coba digilas pelan-pelan seperti ini dan hasilnya bisa dianggap sesuai ekspektasi. Dan aku rekomendasiin ini cara yang begini aja dipakai udah ya, biar bentuknya cakep, bulat sempurna gitu guys. Di video kali ini emang sengaja durasinya lebih panjang, gak aku banyak potong biar kalian bisa ikutin step by stepnya. Dan emang se-effort itu cara kita bikin wonton wrapper atau kulit pancit sendiri ya guys ya. Dan sekarang kita coba tes ke elastisannya atau kemulurannya, seberapa mulurkah adonan ini, seberapa cakepkah ini. Coba lihat ya guys ya. Aku tarik begini juga dia nggak sobek dan ini super elastis. Untuk resep ini recommended banget kalian cobain. Untuk kalian yang mau coba ide jualan di rumah, pangsit atau wonton sup, wonton chili oil, boleh banget kalian pakai resep kulit pangsit ini. Dan untuk variasi bentuk pangsitnya kalian bisa cari-cari aja di sosmed, cari-cari aja di YouTube, kalian bisa temukan itu banyak banget variasi bentuknya. Ini aku coba untuk bentuk sawi. Ini maksud dan tujuanku adalah sawi, tapi nggak tahu apa yang kalian lihat, apakah ini benar adalah sawi? Silahkan di komen-komen aja guys, terima kasih. Ini cakep banget kalau dia dibikin dua warna gitu guys, aku pernah lihat itu di salah satu media sosial gitu, dia dibikin ada warna hijau dan putih di bagian tengahnya. Dan ini untuk kali ini kita coba untuk yang satu warna dulu ya guys ya, karena kebetulan kita juga uh, belum prepare untuk warna hijaunya, kita upayakan hijaunya dari sayuran atau dari daun suji. Untuk bentuk kedua, aku coba bentuk pastel begini. Kalau kalian ada cetakan pastel yang plastik itu bisa kalian pakai. Tapi kalau kalian udah mahir, udah bisa bentuk dengan secara manual gitu, kita tunjukin aja skill kita guys, kita keluarkan keahlian kita tunjukkan pada dunia. Oke, untuk kali ini kita cuma bikin dua bentuk aja ya guys ya. Kita coba lagi untuk yang kedua. Kita coba bentuk sawi kembali. Aku kasih tutorialnya. Kalau kalian kelebihan kulit pangsit adonan ini, kalian bisa simpan di freezer. Kalian bulat-bulatkan dulu atau kalian petak-petakin dulu dan kalian kasih plastik, kalian kasih alas dari satu layer ke layer yang lain biar nggak lengket ya guys ya. Kalian simpan, bisa simpan di freezer. Itu bisa awet lumayan lama. Ini dia untuk bentuk kedua dan selanjutnya kita habiskan adonannya dengan dua bentuk pangsit seperti ini.
Setelah semuanya selesai kita bentuk, kita rebus atau boleh kita kukus adonannya ini, pangsitnya ini. Kemudian bisa kita combine, kita kombinasiin, kita duetin dia sama kuah. Kuah sesuai selera kalian, mau kuah pedes, kuah sop, kuah seblak, kuah dan lain sebagainya boleh banget ya guys ya. Thanks for watching by the way. Jangan lupa like, comment, and share. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih.